Oke, selamat pagi, siang, sore, ataupun malam, dimanapun kalian semua berada. Kembali lagi di channel 2M Recap and Review. Di sini kita bakal ngebahas mengenai manga terbaru dari One Piece, chapter 1121 yang berjudul Pasang Surutnya Zaman. Chapter ini masih melanjutkan perjuangan Luffy untuk bisa keluar dari Egghead karena dihadang oleh para angkatan laut dan juga Gorosei, tetapi Luffy di sini ternyata dibantu oleh para giant yang datang dari Elbaf yang dipimpin oleh Dory dan juga Brogy. Nah, gimana sih kelanjutan cerita dari One Piece yang terbaru ini? Kita simak sama-sama di video kali ini ya, guys. Nah, di sini chapter dibuka dengan panel yang menunjukkan kalau Saint Saturn ini masih menyerang dan menghadang Luffy serta para giant agar mereka itu tidak bisa keluar dari Egghead. Luffy di sini sendiri sampai kebingungan karena dihajar berapa kali pun si Saint Saturn ini nggak tumbang-tumbang. Luffy juga memperingatkan kepada para giant atau para raksasa untuk berhati-hati karena capit dari Saint Saturn ini beracun. Ternyata setelah menerima berbagai serangan dari Saint Saturn, para giant atau para raksasa ini sadar bahwa capit dari Saint Saturn ini memang beracun. Lalu panel berpindah ke Saint Saturn yang melihat kalau Bonnie ini sudah mulai kelelahan dan dia mencoba untuk menyerang Bonnie. Tapi Luffy menyadari hal tersebut dan menangkis serangan dari Saint Saturn ke arah Bonnie. Tidak lama setelah itu, Bonnie bangkit kembali dan Luffy terlihat senang atas tindakan Bonnie yang dapat bangkit kembali tersebut. Panel kemudian berpindah kepada situasi saat ini di berbagai belahan dunia. Mereka semua sedang mendengarkan siaran dari Vegapunk yang saat ini sedang tersiar di seluruh dunia. Di situ tampak Shirahoshi, tampak Vivi, dan juga tampak orang-orang dari Skypiea yang mendengarkan siaran Vegapunk saat ini. Vegapunk berkata bahwa hari kebangkitan atau perubahan besar saat ini telah tiba. Jadi saat-saat ketika semua rahasia dari abad kekosongan yang disembunyikan itu akan terbongkar. Kami mengetahui jika teknologi senjata yang digunakan untuk menenggelamkan sebuah benua pada zaman dahulu itu masih digunakan sampai saat ini. Kekuatan itu masih ada di luar sana. Vegapunk juga menambahkan bahwa mereka-mereka yang memiliki leluhur dengan ras unik dan langka dipersekusi dan juga dibantai tanpa henti hingga hari ini hanya karena sebuah keanehan dari sejarah yang misterius. Lalu panel menunjukkan flashback antara Vegapunk dan juga Kuma, di mana Vegapunk bertanya kepada Kuma apakah Kuma ini benar seorang dari ras Bukanir. Kuma pun heran dan bertanya kepada Vegapunk memangnya apa yang membuat rasnya itu begitu spesial. Lalu ada ingatan dari Marco saat Shirohige berkata kepada Marco menceritakan bahwa zaman dahulu ada sebuah kerajaan para dewa di atas sana. Di atas sana ini maksudnya adalah di atas red line. Lalu ada ingatan dari King saat King dikatakan oleh seseorang bahwa ia ini seorang Lunarian. Pemerintah dunia menawarkan 100 juta beris hanya untuk informasi apapun mengenai ras dari King yaitu ras Lunarian. Lalu panel menunjukkan bahwa Puding yang mengingat sesuatu di masa lalu saat dia ini diejek karena mempunyai 3 mata. Kembali ke pertarungan Saint Saturn melawan Luffy dan juga Bonnie. Di sini Saint Saturn ini mencoba untuk menyerang Bonnie. Ia berkata kepada Bonnie bahwa Bonnie itu tidak lain dan tidak bukan hanyalah tiruan rendahan yang tidak layak. Mendengar dan melihat Saint Saturn ingin mencoba menyerang Bonnie, Luffy ini marah dan mencoba menghentikan serangan dari Saint Saturn dengan tendangannya. Setelah tendangannya berhasil menghentikan serangan Saint Saturn, Luffy ini tertawa seperti biasa ya dalam mode nikahnya. Tetapi di sini Bonnie terlihat sedih dan juga marah, mungkin teringat akan sesuatu di masa lalu yang dilakukan oleh Saint Saturn.
Lalu panel menunjukkan flashback antara Saint Saturn dan juga Kuma, di mana Saint Saturn berkata kepada Kuma bahwa ia bisa hidup sebagai budak atau mati saat itu juga. Karena menurut Saint Saturn, tidak ada hal lain yang bisa ditoleransi selain itu untuk orang-orang sejenis Kuma. Maksudnya ini orang-orang dari ras Bukanir. Karena hal tersebut sudah ditentukan oleh garis waktu menurut Saint Saturn. Ada flashback juga di mana Saint Saturn berkata kepada Bonnie bahwa ibunya itu berakhir sebagai bahan percobaan untuk obat yang sedang Saint Saturn kembangkan. Teringat hal tersebut, Bonnie pun sangat sedih dan marah terhadap Saint Saturn. Ia berkata kepada Saint Saturn bahwa beraninya ia memanggil dirinya sendiri itu seorang dewa. Dewa sesungguhnya itu memang ada, tetapi bukan dirinya. Bonnie juga berkata bahwa pahlawan yang sesungguhnya memang benar-benar ada. Yang Bonnie inginkan hanyalah hidup bertiga bersama Ginny dan juga Kuma yang merupakan ibu dan ayahnya dengan damai. Bonnie berkata bahwa sendirian untuk waktu yang sangat lama membuatnya ingin mati, tetapi dia berhasil melanjutkan hidup karena Bonnie merasa berhutang sangat banyak dengan Kuma dan juga Ginny yang merupakan ayah dan ibunya. Lalu panel memperlihatkan bahwa Bonnie dan juga Luffy ini sudah sama-sama bersiap untuk menghajar Saint Saturn dalam mode nikah mereka masing-masing. Di sini Saint Saturn terlihat sangat marah dalam menghadapi serangan yang akan dilancarkan oleh Bonnie dan juga Luffy tersebut. Nah, panel kemudian berpindah sejenak yang menunjukkan berbagai situasi di belahan dunia saat ini yang sedang mendengarkan siaran langsung dari Vegapunk. Vegapunk berkata bahwa akan ada pertanggungjawaban pada hari ketika jawabannya telah tiba. Anda semua harus tetap siaga untuk melindungi diri, karena apapun yang terjadi, Vegapunk ini memiliki kepercayaan terhadap kapasitas kebijaksanaan dalam diri manusia. Vegapunk juga menambahkan bahwa ia memiliki kepercayaan terhadap ilmu pengetahuan. Roger meninggal 25 tahun yang lalu, dan ini sudah 2 tahun semenjak kematian Shirohige. Era baru sedang digembor-gemborkan saat ini dengan berlalunya para legenda lama. Kemudian panel kembali lagi ke pertarungan Luffy dan Bonnie melawan Saint Saturn. Di sini ditunjukkan bahwa Luffy dan Bonnie itu sama-sama menyerang Saint Saturn menggunakan Liberating Nika Punch atau pukulan kebebasan Nika. Terlihat bahwa kedua pukulan dari Luffy dan Bonnie sama-sama dilapisi haki untuk menyerang Saint Saturn. Menerima serangan dari Luffy dan juga Bonnie, diperlihatkan di sini bahwa Saint Saturn ini sangat babak belur. Terlihat bahwa capit-capitnya ini hancur dan ia hampir terjun ke dasar laut. Di sini diperlihatkan reaksi dari para raksasa yang sangat senang dan juga Bonnie yang terharu karena dia berhasil menghajar Saint Saturn. Lalu tiba-tiba diperlihatkan Sanigo, kapal dari bajak laut topi jerami yang berada di atas kapal dari para giant. Kemudian ditunjukkan bahwa Vegapunk ini melanjutkan siaran langsungnya dengan berkata di masa kini ada beberapa individu yang tidak dapat diganggu gugat. Individu-individu tersebutlah yang mungkin tahu kebenaran dari Void Century atau abad kekosongan. Dalam panel juga diperlihatkan bahwa seperti ada gangguan sinyal yang lalu Vegapunk melanjutkan apakah ini merupakan sebuah kebetulan atau Roger sudah merencanakan hal ini semua. Panel kemudian berpindah kepada flashback dari Roger yang berkata saat ia akan dieksekusi mengenai harta karunnya. Ia meninggalkan semua hartanya itu untuk ditemukan dan ia meninggalkannya di suatu tempat. Lalu Vegapunk juga menambahkan bahwa sayangnya tidak ada garansi yang menjamin bahwa itu yang dimaksud adalah harta yang ditinggalkan oleh Goldie Roger yang dipercaya sebagai One Piece akan ditemukan oleh seseorang yang Joy Boy inginkan.
Di dalam panel juga diperlihatkan beberapa situasi dari Rayleigh, para bajak laut, dan para Yonko seperti Shanks dan juga Kurohige. Panel kemudian berpindah yang menunjukkan situasi saat ini dari markas Yonko Bagi. Seperti biasa, krunya ini sangat memuja-muja Bagi saat mendengarkan siaran langsung dari Vegapunk. Mereka semua memuja Bagi karena sangat hebat ia bisa bergabung sebagai anggota Raja Bajak Laut Goldie Roger. Setelah itu, Vegapunk juga melanjutkan pembicaraannya dalam siaran langsung bahwa nasib dari dunia ini akan ditentukan oleh siapapun yang menemukannya. Kemudian beralih ke panel terakhir di chapter ini yang sangat epik, yang memperlihatkan para karakter yang diprediksi akan berpartisipasi dalam perang besar akhir di One Piece, dengan Vegapunk yang melanjutkan pembicaraannya bahwa nasib dunia saat ini akan bergantung pada siapapun yang menemukan One Piece. Nah, chapter ini sampai sini aja ya guys. Sebenarnya di panel terakhir ini cukup menarik karena ada satu siluet orang yang belum dikenal, satu siluet karakter yang belum diketahui di bawahnya Dragon itu dengan memegang pedang yang mirip dengan pedangnya Shanks. Kira-kira dia itu siapa? Apakah karakter baru ataukah karakter lama yang dimunculkan kembali? Kalau kalian punya opini dan jawaban di kolom komen, silahkan ditulis saja ya guys.